Masih ngelanjutin dari yang kemarin ya, tentang berbagai macam bias yang saya juga bahas di buku Brain and Brand ini ya, kan banyak banget ya. Kemarin kita ngomongin soal primacy effect, tentang pentingnya kesan pertama gitu ya. Kalau yang kemarin belum nonton, abis nonton ini coba nonton yang itu ya, karena ini berhubungan gitu. Tapi kemarin kita bilang bahwa kesan pertama itu bisa bantu experience dan bisnis ke depannya gitu kan. Apa yang kita tangkap di depan itu mempengaruhi selanjutnya tuh habis itu gimana. Dan bukan cuma bisnis tapi juga banyak hal gitu, termasuk hubungan pribadi, hubungan pekerjaan, hubungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya mau bahas, kalau kemarin di depan primacy effect kesan pertama, kalau ini kesan terakhir gitu kan. Pick and effect namanya, pick and effect. Jadi agak berbeda tapi sama powerfulnya ya. Konsep dasarnya itu mungkin saya balik dulu dari, kalau kita ingat ya zaman kita kecil itu kan kita suka ditanya, kamu mau permen apa coklat? Coklat apa permen gitu kan. Sate apa somai apa sate, pantai apa laut, pantai apa gunung apa pantai gitu kan. Pantai gitu, kita selalu milih yang di belakang gitu kan. Ini terjadi karena memang working memory kita itu kan terbatas banget ya. Working memory itu kan memori jangka pendek untuk nangkap apa yang baru diomongin gitu ya. Nah, semakin banyak yang harus diingat, semakin susah kita untuk mengingatnya karena ya tadi working memory-nya terbatas banget, sehingga kita cenderung lebih mudah mengingat yang terakhir. That's why makanya kalau ditanya A atau B atau A, pokoknya apapun yang muncul di belakang itu lebih mudah diingat sehingga lebih kita pilih gitu, karena yang di belakang ini nggak ketiban informasi setelahnya karena dia udah paling ujung gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, waktu sekolah kita juga berulang kali ada di situasi di mana pick and effect ini terjadi gitu ya. Ingat masa-masa ospek gitu ya. Waktu kita ospek itu kan awalnya nyebelin gitu. Siapa sih yang suka ospek? Nggak ada gitu orang yang wah gue semangat banget mau ospek tuh, nggak ada gitu. Jadi awalnya nyebelin tapi akhirnya menyenangkan gitu ya. Dan kita ngomongin ospek itu gitu, padahal waktu ngejalanin aduh sumpah serapah keluar semua gitu ya. Skripsi juga sama, awalnya berat, ketemu dosen, ngobrol dosennya killer dan lain sebagainya, tapi akhirnya menyenangkan dan kita menceritakan itu gitu kan. Film pun juga sebenarnya selalu punya pattern yang sama, nggak ada film yang flow-nya tuh lurus aja terus habis itu baik gitu ya. Filmnya tuh selalu naik dulu terus habis itu turun gitu ya, nggak enak terus habis itu naik. Nah, dramanya itu kan ketika ada turun, konfliknya di sana. Jagoan kalah dulu katanya, baru menangnya di belakangan. Kisah cinta juga selalu ada dramanya dulu, baru bersatu di belakang lah ya, baru ini film-film happy ending ya. Jadi dan film-film happy ending apapun itu, percintaan segala macam, action segala macam itu kan sebenarnya yang paling banyak ya, nggak tahu mungkin 95% film yang beredar itu happy ending gitu loh. Nah, karena pada dasarnya orang ya cari hiburan dari sini gitu. Nah, banyak kejadian dalam hidup kita juga sebenarnya bisa diartikan atau bisa menimbulkan trauma atau enggak itu bergantung sama ujungnya nih. Ujungnya gimana gitu. Liburan senang-senang gitu kan, berakhir tragis, misalnya ada yang sakit atau dirampok atau ketangkep polisi gitu kan. Terus jadi kita jadi trauma, aduh jangan ke sana lagi deh, ntar kita ini lagi, ntar kita itu lagi dan sebagainya. Secara psikologis drama dan berbagai macam hal-hal yang buruk ya yang bikin kita naik turun itu sebenarnya nggak masalah sebenarnya, selama ujung-ujungnya happy gitu. Nggak masalah dalam arti waktu ngejalanin ini sih ya tadi gitu sumpah serapah ya, tapi kalau ujung-ujungnya happy, begitu kita mengenang ini jadi kita kenang sebagai sesuatu yang happy gitu. Segala sesuatu yang buruk asal ujungnya bahagia, kita nganggapnya ya kita unfortunate aja, kita tidak beruntung aja saat itu, tapi untungnya selalu ada untungnya itu akhirnya happy ending, kurang lebih gitu. Cerita liburan begitu, beli barang begitu, komplain rusak ini segala macam, kalau ujungnya oke ya oke. Sakit gitu kan, wah awalnya nggak enak, untungnya gua sembuh dan segala macam lah ya. Tapi sebaliknya, mau bahagia kayak apa kalau ujungnya nggak enak gitu ya, akhirnya kita jadi trauma. Jadi kita berusaha, otak kita tuh sebegitu bodoh dalam tanda kutip ya, walaupun otak kita pinter tapi bodoh dalam tanda kutip, karena kita seringkali juga cuma megang ujungnya doang gitu. Jadi nyoba restoran baru, referensinya oke, bla 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 segala macam, antrinya rame, makin excited karena wah ini pasti enak nih, antrinya sampai rame banget gitu ya, lama banget gitu ya. Tapi begitu ujung-ujungnya nggak enak, aduh nggak enak.
ngurus masuk sekolah, udah capek-capek antri, bolos ke kantor dan lain sebagainya. Ini buat anak gitu, yang ngurus buat anak misalnya, ujung-ujungnya nggak dapet juga gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman susah yang berakhir dengan senang itu kita sikapi dengan sesuatu yang kita bilang ada pelajarannya, atau minimal gue tahu lo kalau mau begitu tipsnya begini, dulu gue pernah tuh, wah awalnya ribet banget tapi akhirnya gue begini, sehingga kita bisa kasih tips. Selalu ada hikmahnya untuk next time kayak begitu ya. Jadi kalau lain kali mau begitu lagi, lo better begini deh gitu kan. Nah tapi sebaliknya, pengalaman-pengalaman yang berakhir jelek gitu ya, mau tengahnya jelek, mau tengahnya bagus, tapi kalau ujungnya jelek, itu kita sikapi sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita bilang, aduh lu udahlah nggak usah ke sono deh, aduh lu jangan beli itulah, aduh dan lain sebagainya lah. Pokoknya kalau ujungnya jelek, kita nggak berhasil menyelesaikan itu dan itu tetap jadi sad ending, ya udah itu kita tandai sebagai sesuatu yang harus harus dihindari gitu. Hal yang sama juga kalau kita lihat di bioskop ya, kalau nongkrong di bioskop, perhatiin orang-orang yang baru keluar dari bioskop gitu ya, film sad ending itu punya dampak yang luar biasa gitu. Keluar mukanya muram gitu kan, nggak banyak ngomong, mood gloomy-nya bertahan. Abis itu kalau makan juga makannya masih diem-dieman gitu ya, nggak banyak ngomong gitu ya. Lain sama yang happy ending tuh wah semangat, gila tadi kerennya, jago deh, kita cerita gitu. Tapi kalau sad ending tuh cenderung diem aja gitu, kayaknya sampai ngebahas aja nggak mau. Nah kalau happy ending itu bahkan bikin kita semangat, keluar terus habis itu makan yuk, makan enak yuk, kita belanja yuk dan lain sebagainya. Jadi itu pengaruh banget gitu ya. Nah bisnis juga sama gitu. Jadi bisnis ini apapun yang ada di depan memang penting untuk create first impression. Ini pelajaran dari episode pertama tentang primacy effect, bukan pertama sih, episode sebelumnya. Tapi kita juga penting juga buat kita untuk mastiin ujungnya nih happy ending, karena balik lagi tadi, orang ingat yang di belakang gitu kan. Working memory itu pendek, dan kita nginget yang di belakang, dan yang di belakang itu kadang-kadang lebih gampang diingat dibanding yang di tengah lah ya, setidaknya gitu ya. Nah konflik dan kesalahan di depan, kalau misalnya orang beli produk kita terus nggak happy dan lain sebagainya, terus ada konflik, ada komplain, ini bisa terbayar lunas ketika customer service-nya oke, ngelainin dengan bagus, dan orang, gue kok nyaman ya, terus akhirnya, gue rekomend deh lo beli itu, tapi lo milihnya yang ini ya, tapi lo jangan lupa cek dulu ya sebelum keluar toko, dan begitu. Tapi kalau nggak bisa selesai, kalau set ending, kita langsung, udah jangan belilah gitu kan. Jadi brand harus berani kasih kompensasi ketika ada experience yang nggak bagus, sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai pick and effect di ujung gitu ya. Di beberapa episode yang lalu saya pernah bahas juga bahwa mood ini pengaruh tentang untuk bikin orang lebih konsumtif, orang lebih mau belanja dan sebagainya. Jadi mood ini harus dijaga terutama di ujung minimal gitu ya. Nah kalau kita pergi ke taman hiburan gitu ya, di ujung, di pintu keluar itu selalu ada toko souvenir kan, mau Disney, mau Dufan, mau apa, pokoknya di ujung itu ada toko souvenir, dan bukan cuma satu, biasa toko souvenirnya banyak gitu, restorannya banyak gitu kan. Bukan cuma masalah bayar sewa dan sebagainya, tapi untuk nangkepin happy mood di ujung kan. Abis kita liburan, main-main wahana berbagai macam, biasanya kita happy, dan ujungnya tuh kita begitu happy, udah sekalian aja nih ditangkep lah gitu kan, dan disempurnakan dengan beli barang-barang memorabilia atau souvenir yang bikin moodnya lebih sempurna lagi. Contoh lagi, satu lagi, balik-balik saya pakai IKEA ya. IKEA sering banget dibahas, tapi IKEA itu, kalau di semua IKEA itu jualan hotdog sama ice cream di pintu keluar gitu ya. Hotdognya murah banget, lebih murah daripada tukang hotdog yang keliling yang pakai gerobak roda 4 dengan setir mobil gitu ya. Lebih murah dari itu. Es krimnya juga murah gitu ya, lebih murah dari es krimnya brand-brand fast food gitu ya. Itu sebenarnya di desain, konon katanya di desain itu sengaja memang untuk bikin happy ending di ujung gitu, sehingga orang ngerasa bahwa at the end gue dapat good deal nih, ini deal yang menarik, ini deal yang bagus, harganya murah, sehingga apapun yang udah dilakukan di depan, termasuk kalau di depannya itu ada pembelian-pembelian yang sebenarnya agak dalam tanda kutip mahal gitu ya, itu ketutup sama yang ini. Jadi ini tentang menciptakan ending di ujung yang memang benar-benar bikin orang, wah ini keren ya. Nah balik lagi ke kita nih, gimana kita bisa manfaat dan bias ini dan kesempatan untuk bikin happy ending buat brand kita, supaya habis itu kita diingat dan konsumen balik lagi gitu.